Cerita ini berawal saat Yesus berjalan menuju Galilea. Di tengah perjalanannya, Yesus berhenti untuk beristirahat dekat sumur di kota Samaria. Di sana Yesus bertemu seorang perempuan dan mulai berbicara dengannya. Beri aku minum. Kamu seorang Yahudi meminta minum kepada aku seorang Samaria. Aduh. Pada zaman itu orang Yahudi dan orang Samaria sedang berkonflik ras. Jika kamu percaya akan Allah yang telah berfirman, beri aku minum. Niscaya engkau yang telah meminta kepadanya dan ia telah memberimu air hidup. Ya baiklah Tuhan, tapi seperti yang kamu bisa lihat, kamu tidak memiliki timba dan sumur ini sangatlah dalam. Jadi bagaimana kamu bisa mendapatkan air hidup itu Tuhan? Lagi pula, memang kamu lebih hebat dibanding bapak kami, Bapak Yakub. Karena sumur ini Bapak Yakub yang telah memberikannya. Sehingga kami, anak-anaknya dan para ternak-ternaknya bisa minum dari sumur ini Tuhan. Mereka yang minum air ini akan merasa haus lagi. Tapi apabila mereka minum dari air yang kuberi, maka mereka tak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Karena air tersebut akan menjadi mata air yang memancar sampai kehidupan yang kekal. Kalau begitu, baiklah, berikanlah kepada aku Tuhan, agar aku tidak perlu menimba lagi. Sekarang kamu pergi dulu. Panggil suamimu untuk datang ke sini. Tuhan, aku tidak memiliki suami. Ya, benar. Tapi dulu kamu pernah punya 5 suami. Dan dia bukanlah suamimu. Wanita Samaria itu terkejut karena apa yang dikatakan oleh Yesus itu benar. Sebab Yesus kita yang terpuji itu Maha Tahu dan dia adalah orang yang dijanjikan Allah. Ya Tuhan, aku percaya Kaulah nabi nenek moyang kami. Akan tetapi, mengapa kamu berkata bahwa di Yerusalem tempat kami berdoa Tuhan? Percayalah kepadaku. Hai perempuan, saatnya akan tiba. Kamu akan berdoa kepada Allah, bukanlah di gunung ini. Dan juga bukan di Yerusalem. Dan kamu akan menyembah apa yang kamu tidak kenal, dan kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Tapi saat ini para pendoa haruslah berdoa kepada Bapa dan Roh, karena itu kehendaknya. Ya Tuhan, kami percaya Engkaulah Mesias. Datanglah kepada kami dan berfirmanlah kepada kami. Akulah Mesias. Orang Samaria itu pergi dan bersaksi di depan orang-orang di kota itu. Lalu datanglah murid-murid Yesus dan mempersilakan Yesus untuk makan. Akan tetapi Yesus menolaknya. Makananku bukanlah ini, melainkan melakukan kehendak Dia dan melakukan pekerjaannya. Karena 4 bulan lagi mereka bilang adalah musim menuai. Tuailah hasil tuaianmu di mana engkau menabur, hingga hasil tuaianmu itu berbuah sampai selama-lamanya. Semenjak hari itu, kesaksian perempuan Samaria telah terdengar di seluruh Samaria. Alhasil, kini orang Samaria percaya Yesus sebagai Tuhan mereka. Lalu mereka menawarkan Yesus untuk tinggal di sana, dan Yesus pun menerima tawaran dengan menginap 2 hari lamanya. Kami percaya kepadamu, bukan karena apa yang kau katakan, melainkan kami sendiri telah mendengarkan Dia dan kami percaya. Dialah Juru Selamat dunia. Sekian cerita singkat Yesus bertemu perempuan Samaria. Nah, teman-teman, seringkali ini kita berpikir seperti perempuan Samaria yang materialis.
Seperti yang ia katakan kan, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Nah, perempuan Samaria ini berpikir bahwa air yang dimaksud Tuhan Yesus itu biasa air yang kita minum, tapi ternyata itu bukan. Nah, maka Yesus itu berkata bahwa jika manusia minum dari air sumur, maka manusia akan haus lagi. Tapi jika manusia minum dari air hidup yang diberikan Tuhan, maka manusia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Nah, apakah yang dimaksud Yesus dengan air pemberiannya tersebut? Nah, yaitu adalah firman Tuhan. Air hidup yang dimaksud Yesus itu adalah firman Tuhan. Karena dengan air itu kita bisa hidup, dan dengan firman Tuhan itu kita bisa hidup selama-lamanya. Karena dengan kita mengikuti pedoman Yesus tentang ajarannya, itu kita bisa beroleh hidup yang kekal. Nah, dan jika kita sudah menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita, maka firman Tuhan itu akan mengalir terus-menerus dalam hidup kita dan tidak akan pernah habis. Maka itu kita tidak akan haus lagi. Nah, lagi pula siapa kan yang gak mau hidup bahagia bersama Yesus? Maka dari itu, dengan kita sudah tahu dengan kebenaran hal ini bahwa Tuhan Yesus ini sayang banget sama kita dan sudah memberikan air hidup yang kekal, nah makanya itu sudah seharusnya kita hidup sesuai dengan ajarannya. Nah, selain itu, Yesus juga mengajarkan kepada muridnya tentang penabur dan penuai. Tuhan mengajarkan kita sebagai penabur untuk menyebarkan firman Tuhan kepada sesama kita, dan sesama kita akan menuai firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan mereka. Nah, jadi sesungguhnya itu penabur dan penuai dua-duanya sudah memperoleh upahnya dan sudah mengumpulkan buahnya untuk beroleh hidup yang kekal, dan mereka sudah menerima itu, sehingga penabur dan penuai sama-sama telah bersukacita.